Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam episode yang kali ini, saya akan menyampaikan beberapa orang yang telah syahid di medan perang Uhud yang begitu maha dahsyat. Peperangan itu, yang mana peperangan itu orang-orang kafir Quraisy menunjukkan semua senjatanya kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi di sana Allah SWT menjaga kekasihnya. Di sini saya tidak akan membahas panjang lebar. Saya akan menceritakan jumlah daripada orang-orang yang syahid di medan Uhud. Adapun orang-orang yang syahid di medan Uhud dari kalangan Ansor itu berkisar 60 orang. Kemudian 41 orang dari suku Khazraj, yaitu kabilah ya Yahudi yang masuk dalam Islam. Kemudian yang 24 orangnya itu dari kabilah Aus. Sementara dari Yahudi sendiri ada 1 orang. Yang ketika itu orang Yahudi ini berkata kepada teman-temannya bahwa melindungi atau membela Rasulullah SAW itu wajib. Maka dia pun masuk pada ringsek atau mengringsek kepada pasukan kafir Quraisy sehingga orang Yahudi ini terbunuh. Maka Rasulullah memuji dia adalah salah satu orang terbaik di antara orang-orang Yahudi. Nah, kalau dari Muhajirin sendiri itu yang syahid berjumlah sekitar 4 orang. Kemudian dari pihak kafir Quraisy atau musyrik, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq, jumlah daripada kaum musyrik itu sebanyak 22 orang. Jumlah maksudnya yang meninggal, mati dalam peperangan Uhud. Itu ada 22 orang. Nah, setelah ditelusuri lagi, berdasarkan kondisi perang saat itu, serta dikuatkan oleh pendapat pakar biografi, bahwa jumlah korban yang terbunuh itu sebanyak 37. Itulah kurang lebih daripada orang-orang yang syahid dari kaum muslimin sendiri. Dan orang-orang yang mati dalam keadaan kerugian, otomatis dia akan masuk ke neraka yang dari kabilah musyrikin yang dikatakan tadi 22 yang akhirnya ditelusuri menjadi jumlah 37 orang. Dan saya kembali akan menceritakan begitu hebatnya seorang Al-Usairim. Dia ini berasal dari Bani Asal, Ammar bin Sabit. Itu pada tubuhnya masih terhujam tombak kecil, Masya Allah. Sebelumnya dia itu pernah ditawari untuk masuk Islam, tetapi dia tidak menerimanya. Orang-orang pada heran mengapa dia berada di pertempuran itu, lalu dia berkata, maksudnya orang-orang itu berkata, bukankah ini Al-Usairim yang ketika kami tinggalkan dia menolak untuk kami ajak, maksudnya diajak memeluk Islam. Nah, atas penasaran daripada sahabat-sahabat ini, lalu mereka bertanya kepadanya, wahai Usairim, apa yang mendorongmu ikut dalam perang ini?
Apakah rasa cinta terhadap Islam atau karena kecintaanmu pada kaummu yang ikut perang? Teman-temannya bertanya seperti itu, sahabat Nabi lah. Maka Usairim pun menjawab bahwa aku berperang ini karena aku mencintai Islam. Sehingga Al-Usairim berkata kepada teman-temannya atau sahabat-sahabat Nabi bahwa saya sudah menyatakan masuk dalam Islam dan mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Allah sebagai Tuhan, Tuhanku, maksudnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Nah, sehingga orang-orang pada melihat Al-Usairim syahid dalam perang Uhud. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau bersabda Al-Usairim itu adalah salah satu seseorang ahli surga yang dinyatakan termasuk ahli surga. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa dia belum pernah mendirikan sholat sama sekali. Maka dikatakan orang yang kafir kemudian dia mengucapkan syahadat, semua dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehebatan agama Islam, agama rahmatan lil alamin yang di situ banyak menguntungkan orang-orang yang memeluknya dan tidak pernah merugikan. Kalau ada orang yang memeluk Islam terus merasa dirugikan, berarti keimanannya itu dipertanyakan gitu. Lain halnya dengan seorang yang bernama Guzman. Dia ini dalam sejarah di perang Uhud ini berjuang penuh dengan semangat. Semangat yang begitu tinggi. Sampai-sampai diceritakan dalam sejarah itu Guzman ini telah membunuh 7 sampai 8 orang musyrikin. Nah, dia sendiri pun tengah menahan rasa sakit yang luar biasa karena luka-luka daripada sabetan-sabetan pedang dan lain sebagainya. Nah, dengan luka itu dia menderita dan rasa keputusasaan menghampiri dia. Lalu Guzman ini dibawa ke perkampungan Bani Zahfar. Orang-orang Muslim berusaha menghiburnya. Itu menghibur Guzman. Akan tetapi malah dia berkata, demi Allah, aku berperang ini hanya karena pertimbangan kaumku. Kalau tidak, maka aku tidak akan ikut berperang, kata dia. Kata Guzman ini. Nah, karena tidak tahan dengan rasa sakit yang dideritanya dari luka-luka itu, akhirnya si Guzman ini mengambil langkah singkat, yaitu dengan bunuh diri. Dia ini mati dengan bunuh diri karena tidak tahan dengan sakit yang diderita karena luka-luka ketika perang Uhud. Dan berperangnya pun bukan karena semata-mata mencintai Islam, karena pertimbangan dari kaumnya, sehingga akhirnya dia pun mati dalam keadaan bunuh diri. Dan kemudian Rasulullah bersabda tentang Utsman ini yang seharusnya secara logika manusia dia adalah penghuni surga dan mati syahid. Ternyata di situ ketidaktahanannya dia merasakan sakit ketika terkena luka pada perang Uhud ini, malah dia putus asa dan bunuh diri. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, dia adalah seorang dari ahli neraka. Dan kemudian ada satu orang Yahudi
yang saya ceritakan di muka tadi namanya adalah Mukhairik. Muhairiknya adalah yang berkata bahwa melindungi atau membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wajib, sehingga dia maju perang meringsek ke dalam orang-orang musyrik, lalu dia pun meninggal dunia. Itu dari orang Yahudi yang wallahu alam belum masuk Islam. Itulah kurang lebihnya korban-korban daripada perang Uhud. Semoga Allah SWT menambahkan rahmatnya, derajatnya kepada para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mati-matian gigih berani memperjuangkan Islam, yang sehingga saat ini kita merasakan kenikmatan beragama Islam, yang seharusnya kita ini mengingati perjuangan-perjuangan baginda Rasulullah SAW dan perjuangan-perjuangan para sahabatnya. Dan kita memeluk Islam saat ini ya sangat mudah, maka patutlah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah menghantarkan seorang Rasul yang luar biasa, yang mendidik, menggembleng umatnya menjadi umat yang dipuji Allah adalah umat yang terbaik. Maka di sini yang jadi kita yang harus jadikan pikir untuk kita ini adalah menegakkan kebenaran di mana saja kita berada. Itulah kurang lebih korban daripada perang Uhud. Dan Rasulullah pada akhirnya hanya tinggal beberapa orang saja waktu itu, kurang lebih sekitar 30 orang, wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya ceritakan ini membawa manfaat dan menambah keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.